Yo, what's up? Welcome back di channel gue, tim penghancur bandot Ale Prediksi. Seperti biasa, di siang ini gue bakal bawain prediksi-prediksi yang bakal bertanding di malam ini. Dan untuk lo semua yang baru bergabung atau menemukan channel ini, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, and subscribe-nya terlebih dahulu nih boy, agar channel ini lebih berkembang dan selalu memberikan prediksi-prediksi parlay tiap harinya nih boy. Oke, seperti biasa di siang ini gua udah siapin 5 prediksi yang bakal bertanding di malam ini. Di sini di partai pertama gua ambil dari La Liga, di mana ada Real Sociedad berhadapan melawan tim Eropa Real Madrid. Dan di partai kedua di sini gua ambil dari Serie A, di mana ada Nyonya Tua Juventus berhadapan melawan Inter Milan. Dan di partai ketiga di sini ada gua ambil dari Premier League, di mana ada Arsenal berhadapan melawan Nottingham Forest. Dan di partai keempat di sini ada Brentford berhadapan melawan Lord Chelsea. Dan di partai terakhir di sini gua ambil dari Liga Belanda, di mana ada Feyenoord berhadapan melawan SC Heerenveen. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama aja nih boy. Oke, di pertandingan pertama di sini ada Real Sociedad berhadapan melawan Real Madrid. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim, di sini bisa kita lihat Real Sociedad hanya mampu mendapatkan 4 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Real Sociedad mendapatkan kekalahan melawan Real Oviedo dengan skor 1-0 dan menahan imbang Espanyol dengan skor 2-2 nih boy. Dan untuk Real Madrid sendiri di 5 pertandingan terakhirnya, di sini Real Madrid mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Terakhir di 2 pertandingan terakhirnya Real Madrid menang melawan Mallorca dengan skor 2-1 dan menang melawan Real Oviedo dengan skor 0-3 nih boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke head-to-headnya di 5 pertandingan terakhir antara Real Sociedad dan Real Madrid. Di sini bisa kita lihat Real Madrid mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali nih boy. 4 kali boy atas Real Sociedad dengan skor 2-0, 0-1, 0-2, dan 0-1. Dan Real Sociedad hanya mampu mendapatkan hasil imbang atas Real Madrid dengan skor 4-4 nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya. Di sini untuk klasemen sementaranya, di sini bisa kita lihat Real Madrid berada di posisi pertama dengan perolehan poin 9 dengan 3 kali bermain. Dan di Real Sociedad di sini berada di posisi ke-17 dengan perolehan poin 2 dengan 3 kali bermain juga nih. Oke, bisa dilihat dari klasemen, statistik, dan head-to-headnya sudah jelas lebih diunggulkan adalah Real Madrid nih boy daripada sang tuan rumah Real Sociedad. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasarannya, bandot memberikan angka untuk handicapnya di 1, 3/4, 1/4, dan setengah nih boy. Kalau gue saranin di sini kita ambil di Real Madridnya di per 1 boy, karena gue yakin di sini Real Madrid bakalan menang dengan selisih 2 gol nih boy. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2 3/4, over 2,5, over 3, dan over 2,4. Oke, bisa dilihat dari statistik dan head to headnya di sini selalu terjadi gol di atas 2, jadi gue saranin di sini ambil di over 2,5-nya aja. Dan untuk prediksi skor pada malam ini antara Real Sociedad dan Real Madrid, di sini Real Sociedad bakalan mencetak gol juga di kandang di gawang Real Madrid, tetapi mendapatkan kekalahan dengan skor 1-3 nih boy. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang berikutnya. Oke, di pertandingan kedua di sini kita masuk ke Serie A nih boy, di mana ada Nyonya Tua Juventus berhadapan melawan Internazionale. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya, di sini bisa kita lihat di sini Juventus mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan untuk Inter sendiri di sini Inter mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Juventus mampu mendapatkan kemenangan atas Genoa dengan skor 0-1 dan melawan Parma 2-0 nih boy. Dan untuk Inter sendiri, di sini Inter harus terima kekalahan melawan Udinese dengan skor 1-2 di kandangnya sendiri dan menang melawan Torino dengan skor 5-0 di kandang Inter juga. Oke, kita langsung masuk ke head to headnya di 5 pertandingan terakhir antara Juventus dan Inter nih boy.
Di sini bisa kita lihat Juventus mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 1 kali nih boy atas Inter di 5 pertandingan terakhir ya, dengan skor 1-0 di tahun 2025 Februari kemarin nih boy. Dan untuk Inter sendiri di sini Inter mampu mendapatkan 2 kali kemenangan atas Juventus dengan skor 1-0 dan 1-0. Itu terjadi di tahun 2024 dan di tahun 2023. Sisanya di sini berakhir dengan hasil imbang dengan skor 1-1 dan 4-4 nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya. Di sini untuk klasemen sementaranya Juventus berada di posisi pertama dengan perolehan poin 6 dengan 2 kali bermain. Dan untuk Inter sendiri, di sini Inter berada di posisi ke-6 dengan perolehan poin 3 dengan 2 kali bermain. Ya, bisa dilihat dari statistik dan head-to-headnya di sini. Bisa dibilang pertandingan ini pertandingan sangat seimbang nih boy antara Juventus dan Inter. Tetapi bisa kita lihat lagi di sini di pertandingan terakhirnya Juventus menang atas Inter nih boy. Jadi gue saranin di sini bakalan ambil di Juventus ya boy. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di leg-legan seperempat Inter ngasih dan setengah Juventus ngasih. Kalau gua saranin di sini kita ambil leg-legannya aja di Juventusnya boy, karena Juventus bermain di kandang boy, sudah pasti lebih semangat daripada Inter sendiri. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2/4, over 2 setengah dan over 1 3/4. Dilihat dari statistik dan head-to-headnya di sini selalu terjadi gol di atas 2, dan gue saranin di sini ambil di over 2/4-nya aja. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Juventus dan Inter di sini bakalan terjadi menang tipis antara Juve dan Inter dengan skor 2-1. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang berikutnya. Ya, di pertandingan ketiga di sini ada kita menuju ke Liga Inggris nih boy, Premier League, di mana ada Arsenal berhadapan melawan Nottingham Forest. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di sini Arsenal mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Arsenal menang melawan Leeds United dengan skor 5-0 di kandangnya sendiri, dan harus terima kekalahan melawan Liverpool dengan skor 1-0 di kandangnya Liverpool sendiri. Dan untuk Nottingham Forest di 5 pertandingan terakhirnya hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Nottingham Forest harus menerima kekalahan atas West Ham United dengan skor 0-3 di kandangnya Nottingham sendiri, dan menahan imbang Crystal Palace dengan skor 1-1 di kandangnya Crystal Palace. Oke, kita langsung masuk ke head-to-headnya aja. Di 5 pertandingan terakhirnya antara Arsenal dan Nottingham Forest, di sini bisa kita lihat Arsenal mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali atas Nottingham Forest dengan skor 3-0, 1-2 dan 2-1. Dan sisanya di sini berakhir dengan hasil imbang kemarin di Februarinya dengan skor 0-0. Dan untuk Nottingham Forest sendiri di sini hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan atas Arsenal dengan skor 1-0 di tahun 2023 itu juga. Dan kita langsung masuk ke klasemen sementara Premier League. Di sini bisa kita lihat Arsenal berada di posisi ketiga dengan perolehan poin 6 dengan 3 kali bermain. Dan untuk Nottingham Forest sendiri, di sini Nottingham berada di posisi 10 dengan 4 poin dan 3 kali bermain juga. Oke, bisa dilihat di sini poinnya hanya beda 2 boy antara Arsenal dan Nottingham Forest. Tetapi di sini bisa kita lihat lagi untuk head-to-head dan kelas dan statistik di 5 pertandingan terakhirnya lebih diunggulkan Arsenal daripada Nottingham Forest sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di 1/4, 1/2, 1 dan 1/3/4. Kalau gue saranin di sini, gue yakin di sini Arsenal bakalan mendapatkan kemenangan dengan selisih 2 gol. Jadi gue saranin di sini ambil di 1/4-nya. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2/3/4, over 2,5, over 3 dan over 3/4. Dilihat dari statistik head to headnya di sini selalu terjadi gol di atas 2, jadi gue saranin di sini ambil di over 2,5-nya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Arsenal dan Nottingham Forest. Di sini Arsenal bakalan bantai-bantai Nottingham Forest dengan skor 3-0. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang berikutnya. Oke, di pertandingan berikutnya masih dari Premier League Liga Inggris, di mana ada Brentford berhadapan melawan Chelsea.
Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat Brentford mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Brentford menang melawan AFC Bournemouth dengan skor 0-2 dan kalah melawan Sunderland dengan skor 2-1 nih boy. Dan untuk Chelsea sendiri di 5 pertandingan terakhirnya Chelsea mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan di 2 pertandingan terakhirnya Chelsea mampu mendapatkan 2 kali kemenangan atas West Ham dengan skor 1-5 dan menang melawan Fulham dengan skor 2-0 di kandangnya Chelsea dan di kandangnya West Ham sendiri. Oke, kita langsung masuk ke head to head-nya aja. Di sini untuk head to head-nya di 5 pertandingan terakhirnya antara Brentford berhadapan melawan Chelsea, di sini bisa kita lihat Chelsea mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 1 kali aja nih boy atas Brentford dengan skor 2-1. Sedangkan Brentford sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dengan skor 0-2, 0-2 dan sisanya di sini berakhir dengan hasil imbang dengan skor 2-2 dan 0-0. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementara Premier League. Di sini bisa kita lihat Chelsea berada di posisi kedua dengan perolehan poin 7 dengan 3 kali bermain. Dan untuk Brentford sendiri di sini berada di posisi ke-15 dengan perolehan poin 3 dengan 3 kali bermain juga. Ya, bisa dilihat di sini dari klasemen statistik dan head to head-nya lebih diunggulkan. Untuk klasemennya di sini lebih diunggulkan Chelsea, untuk head to head-nya di sini lebih diunggulkan di Brentford, dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhir sudah jelas di sini diunggulkan di Chelsea boy. Tetapi di sini bisa kita lihat di head to head-nya di sini Brentford hanya mendapatkan 1 kali kekalahan atas Chelsea nih boy di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja. Di sini pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di Chelsea di 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Kalau gua saranin di sini kita ambil di 3/4-nya boy, ambil di Chelsea. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2 3/4, over 2 setengah dan over 3 dan over 2 1/4. Oke, bisa dilihat di sini dari head to head-nya dan statistik di 5 pertandingan terakhirnya. Di sini selalu terjadi gol di atas 2, jadi gue saranin di sini ambil di over 2 setengahnya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Brentford dan Chelsea. Di sini Chelsea bakalan menang dengan skor 2-4 boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang berikutnya. Oke, di pertandingan berikutnya di sini gua masuk ke Liga Belanda di mana ada Feyenoord berhadapan melawan FC Heerenveen. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya, di sini bisa kita lihat Feyenoord mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk FC Heerenveen sendiri di sini hanya mampu mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan untuk 2 pertandingan terakhirnya Feyenoord mampu mendapatkan kemenangan melawan Excelsior dengan skor 1-2 dan menang melawan Sparta Rotterdam dengan skor 0-4 di kandang Sparta Rotterdam. Dan untuk FC Heerenveen sendiri di sini di 2 pertandingan terakhirnya mampu mendapatkan hasil imbang melawan Go Ahead Eagles dengan skor 2-2 dan kalah melawan FC20 dengan skor 1-2 ribu. Oke, kita langsung masuk ke head to head-nya di 5 pertandingan terakhir antara Feyenoord dan FC Heerenveen. Di sini bisa kita lihat FC Heerenveen mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 1 kali atas Feyenoord dengan skor 2-0 kemarin di 2025 boy di bulan Mei. Dan untuk Feyenoord sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan atas FC Heerenveen dengan skor 3-0, 2-3, 6-1 dan 0-1 nih boy. Ya, bisa dilihat dari statistik dan head to head-nya lebih diunggulkan, sudah jelas di sini sang tuan rumah Feyenoord sendiri. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya. Di sini untuk klasemen sementaranya Feyenoord berada di posisi pertama dengan perolehan poin 9 dengan 3 kali bermain. Dan untuk Heerenveen sendiri di sini berada di posisi ke-17 dengan perolehan poin 2 dengan 4 kali bermain. Oke, bisa dilihat dari statistik dan klasemen dan head to head-nya sudah jelas di sini Feyenoord lebih diunggulkan daripada FC Heerenveen sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di 1/4, 1/2 dan 1 nih boy. Kalau gue saranin di sini kita ambil di 1/4-nya boy. Karena gue yakin di sini Feyenoord bakal menang dengan sisi 2 gol di boy melawan FC Heerenveen. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 3/4 dan over 2 3/4. Kalau gua saranin di sini kita ambil di over 3-nya aja, karena
Bisa dilihat dari statistik dan head to headnya, di sini selalu terjadi gol di atas 3. Jadi gua ambil di sini over 3-nya. Nah, untuk prediksi skor gua pada malam ini antara Feyenoord dan SC Heerenveen, di sini Feyenoord bakalan menang dengan skor 3-1, boy. Oke, sekian untuk prediksi gua siang ini. Dan bagi kalian yang pecinta single bet atau mix parlay-nya, kalian bisa pilih di handicapnya atau over undernya yang udah gua saranin tadi. Dan bagi kalian yang ingin bergabung join di grup VIP gua, kalian bisa langsung join chat ke WA gua di 0813 7749 0242. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, like, and share channel ini agar lebih berkembang lagi. Gua Ale pamit undur diri, salam satu hobi.